Pemirsa, saya hari ini kedatangan teman spesial. Beliau adalah teman saya sekolah saat SMA, Pak Tantowi dari Denpasar, Bali. Ceritanya sudah sakit di Bali, nggak tahu sakitnya sudah berapa lama. Beliau bisa bercerita apa yang beliau rasakan dan mungkin apa yang sudah beliau alami sehari ini selama di tempat terapi saya, tempat terapi Master Dwi Ismail. Ya, moga saya cerita itu. Turunkan aja biar kelihatan. Oh iya, buka ya. Ini kita buka ya. Wes mas, itu komen perjalanan aku. Ya saya cerita. Jadi kan mulai sakit-sakitan itu kapan? Mau cerita sendiri, Mas Tantowi. Oke, terima kasih waktunya. Jadi saya ini sakitnya pokok itu adalah diabetes. Sudah divonis tahun 2021 setelah saat saya kecelakaan dan itu mulai dioperasi. Jadi saya baru ketahuan bahwa sebenarnya diabetes. Akhirnya saya punya riwayat penyakit bawaan. Nah, sehingga pada saat itu saya mengatur pola makan saya, mengatur gaya hidup saya lagi, tetapi ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan. Meskipun saya juga melakukan pengobatan secara kimia. Nah, dengan obat-obatan dan juga akhirnya beralih kepada herbal, saya juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Nah, pada akhirnya justru saya mau mengalami pembengkakan dalam kaki, gatal-gatal dan sebagainya. Saya sendiri nggak tahu penyebabnya apa, sehingga saya melakukan diagnosa di Kuantum di Bali. Ternyata memang saya salah satunya adalah memang diabetes saya. Terus yang kedua, dimungkinkan saya harus mengalami perbaikan di ginjal saya. Yang ketiga saya anemia atau kurang darah. Oke. Akhirnya saya mempunyai inisiatif yang memang sebenarnya ini sudah saya pendam sejak lama. Saya kepingin ke Master Dwi Ismail, di mana di situ memang saya sudah melihat testimoni dari orang-orang yang memang saat itu pernah menderita yang sama dengan saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Ternyata begitu saya kesini dengan kondisi yang sangat pucat sekali, dan di situ mungkin ada dokumentasinya, dan lagian kaki saya bengkak dan badan saya terasa berat. Setelah melakukan terapi, yang di situ sebenarnya terapi itu adalah memintarkan, mencerdaskan badan saya sendiri. Jadi Master Dwi Ismail ini memberikan tahapan-tahapan metode terapi yang mana di situ bisa saya lakukan dengan sendiri atau saya lakukan mandiri. Nah, itu sangat menguntungkan bagi saya tanpa saya mengkonsumsi obat-obatan apapun di sini. Tidak ada obat-obatan. Jadi pengobatannya adalah dari diri sendiri, yang di situ mencerdaskan diri saya untuk melakukan pengobatan dengan diri sendiri. Dari informasi, dari pengajaran Master Dwi Ismail. Kemarin waktu di Bali sempat konsultasi dengan dokter di sana, mungkin disarankan cuci darah atau bagaimana? Oh iya, sempat diberitahu. Sempat dikasih tahu, memang tidak secara frontal cuci darah, tetapi beliau mengatakan, si dokter internis ini mengatakan ini ada gangguan di ginjal. Tempat ureum sama kreatininya tinggi. Oh, tinggi. Jadi itu memang penanda kalau di dalam medis, kalau ureum sama kreatinin tinggi itu menandakan ada masalah dengan fungsi ginjal. Sehingga nanti kalau di dalam medis ujung-ujungnya adalah solusinya adalah disuruh cuci darah. Jadi alhamdulillah beliau waktu datang kemarin wajahnya pucat, kakinya bengkak dan fisiknya lemah. Kalau sekarang Mas Tantowi fisiknya merasa sudah kuat ya, bertenaga. Yes. Dan insya Allah nanti setiap hari insya Allah akan selalu ada perubahan, selalu ada kemajuan. Jadi keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan insya Allah berangsur-angsur membaik. Kuncinya adalah terapkan apa yang sudah kami ajarkan. Insya Allah tidak akan berkembang menjadi penyakit lainnya. Karena bahwa beliau mengalami, sebenarnya kalau pendapat saya menghargai pendapat lain yang mungkin berbeda dengan saya, bahwa orang yang mengalami gagal ginjal atau CKD, chronic kidney disease, itu sebenarnya ginjalnya tidak apa-apa. Dia hanya sekedar mengalami sumbatan aliran darah yang disebabkan tubuh kanan dan kirinya nggak simetris, menyebabkan darah tidak lancar. Karena darah tidak lancar itu sehingga cairan darah itu nggak mengalir lancar, sehingga menumpuk di dalam badan, sehingga menyebabkan badannya bengkak. Dan begitu juga sampah-sampah metabolik apa yang kita makan itu nggak lancar di dalam darah, sehingga menyebabkan
termasuk beliau mengalami diabetes itu sebenarnya ada satu rangkaian gulanya ikut naik. Nah, sebenarnya nanti yang naik tidak hanya gula, asam urat, kolesterol, itu hanya tergantung jenis makanan yang dimakan. Insya Allah kalau itu diterapkan lambat laun beliau akan bebas makan apa saja. Anda perlu pantang makanan apa-apa. Yang penting lakukan gerakan yang sudah diajarkan. Nanti apa yang kita makan akan mengalir lancar di dalam tubuh sehingga sampah kelebihan zat-zat metabolik pun akan terbuang lewat kencing kita atau lewat keringat kita. Jadi itu insya Allah semakin hari semakin lancar. Beliau itu dulu teman saya SMA, gagah. Ini saja kata makrus, nanti insya Allah yakin setelah ini nanti gemuk lagi. Amin, amin. Yang penting makan yang banyak, Amin. Jaga geraknya, insya Allah nanti gemuk lagi. Amin. Gitu aja. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pemirsa yang lainnya, bahwa intinya penyakit-penyakit yang semula mungkin dirasa susah pengobatannya seperti gagal ginjal, kencing manis, ataupun jantung, hipertensi, badan bengkak. Insya Allah sebenarnya kalau menemukan terapi yang cepat, tidak butuh waktu lama. Beliau ini hanya 1 hari di sini, tetapi perubahannya banyak. Jadi itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.